Yang mana itu ya? Oh, Jajan. oh iya ya itu. FYP ya Mas? Oh iya itu tidak diduga ya. Maksudnya alhamdulillah perhatian dan juga fokus netizen saat ini ada tinggi sekali terhadap pekerjaan saya. Cuman kalau saya menanggapinya ya biasa-biasa saja, karena bagaimanapun juga niat kita ingin membantu, tujuan kita ingin memborong, toh juga sebetulnya sudah selesai di hari itu juga, di detik itu ketika mas pedagangnya pada saat itu minta tambahan uang, di detik itu juga saya berikan tambahan uang. Jadi menurut saya tidak ada masalah lah. Mas Ferel juga next akan ke Gunung Rinjani juga nih, mungkin karena mungkin karena sekarang kan lagi rame juga Gunung Rinjani, mungkin tanggapan seperti apa sih? Kebetulan ada ajakan juga dari UKP Pariwisata Mbak Zita untuk naik gunung di tanggal 12 dan 13 nanti. Nah untuk gunungnya sendiri akan kita sortir lagi karena seperti yang teman-teman media tahu ya, kemarin kan ada kejadian insiden juga gitu. Jadi kita akan lihat safety-nya seperti apa, tapi yang pasti mulai sekarang ke depannya kita akan lebih banyak explore dan juga unlock Indonesia. Mas Farel, terkait jarang kegiatan. Mas juga suka main game. Mungkin next akan ngajak juga nggak sih nanti? Terima kasih ya. Ada salah paham gitu. Ya itu sebenarnya bukan membantu pedagang itu, tapi lebih kepada ingin, kan banyak anak-anak ya, ya ingin membahagiakan anak-anak dari masyarakat di sana. Kebetulan ada pedagang jualan mainan anak-anak. Nah, jadi udah dia bilang ya disitulah kesalahpahamannya mungkin dari tim, dari ya ini segala macam mungkin komunikasi awalnya. Tapi yang jelas kan itu sudah tersolving ya. Tapi seringnya sih Om, artinya Ferel itu ya kalau lihat ada mungkin pedagang ataupun mau ngeborong lah ini langsung biasanya mah dia direct, jadi kadang-kadang itu yang jadi buat mungkin komunikasi sama antara tim dengan pihak sananya tuh kurang baik karena memang mendadak, tidak diskenariokan sebelumnya. Oh nanti akan begini ya, tiba-tiba mendadak lihat gini nggak enak, oh nanti kamu kasih ini ya, waktu itu ini ada padepokan pencaksilat untuk ini, nanti kamu kasih ini ya. Jadi itulah mungkin yang seharusnya nanti kita mungkin lebih bisa proaktif dan juga bisa improvisasi lah di lapangan timnya. menyayangkan nggak sih dengan sempat heboh dulu gitu? Iya, kalau namanya dadakan pasti banyak hal lah yang bisa kejadian yang tidak terduga ya, dari berbagai hal itu sebenarnya. Ada juga mungkin yang memanfaatkan kesempatan itu, ada juga gitu loh. Jadi saya pikir ya lumrah lah. Oh mungkin di luar pekerjaan dan karir untuk asmaranya Ferel. Dan aku udah bilang sesuaiin ya kemahalannya. Tapi udah Oke teman-teman lebih cepat dari prediksi. Kita tuh estimasi tadi jam 12.30 sampai sini, ternyata sekarang jam berapa nih? 12. Oh pas 30 menit lebih cepat lah. Tapi dirimu punya sertifikat juga ya, maksudnya udah ahli gitu langsung Belum ada kan, saya biasa di kantor apa. Jadi kalau olahraga memang kebetulan saya suka apapun itu. Nah sekarang kita mencoba ke cabur maritim, temanya olahraga air. Beberapa kita coba dan next ke depannya pasti akan tetap kolaborasi dengan Mbak Zita juga, dengan Angkatan Laut untuk olahraga lainnya. mungkin ada ketemu dolphin mungkin ya. Nah gimana Mbak Zita? Belum tadi kita ya, karena kita tadi ngambil shot pakai drone. Kita ber-12 naik jet ski, jadi nggak ngeliat sih tadi dolphinnya. Artinya harus lagi ya, Harus lagi. Pak Edi mungkin gimana tadi Pak untuk kolaborasi dengan Bagus sekali. Saya lihat itu luar biasa, adrenalinnya Bu Sista dengan Pak Feren luar biasa sekali lah kalau saya lihat itu. Keberaniannya itu luar biasa. mungkin kegiatannya tadi apa aja Pak? Mungkin tadi Pak. Bagaimana? Kegiatannya. Kegiatan tadi kita touring sampai ke Pulau Nerus ya. Habis dari Nerus kita lanjut ke Pulau Untung Jawa. Sampai sana kita rehat sebentar, besok kita lanjut touring lagi ke sini, kembali ke karena Pak Dewan kan ada kegiatan lain setelah ini. Mbak Zita juga waktu yang membatasi. Setelah ini Mbak Zita ngajakin saya dan Mas Edi juga mungkin akan naik gunung kita. Gunung Parang. Tapi nanti itu di continue, jangan di expose. Kita nyari waktu libur dulu karena kan sama-sama jadwalnya padat kan. Ya, intinya kan Indonesia tuh indah banget ya alamnya. Jadi kita pengen mengeksplor keindahan alam Indonesia, kolaborasi juga lintas sektor supaya lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang menghargai dan bersyukur sehingga memaksimalkan potensi alam Indonesia. Padahal mungkin ada ini juga nggak sih yang beberapa hal yang perlu dikonserin juga di sana gitu.
Terutama mungkin daerah sekitar sini ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, mungkin waste management kali ya. Sampahnya masih banyak juga, dan saya senang sekali juga ternyata ada program dari Angkatan Laut yang nanti saya belum bisa bocorin terlalu banyak, tapi ntar teman-teman media mungkin bisa ikut. Kita akan ada banyak kegiatan sosial, salah satunya untuk mengkonservasi lingkungan yang ada, terutama lingkungan kelautan. Dan juga ini mengajak masyarakat juga, maksudnya jet ski juga termasuk olahraga juga dalam arti. Betul, seperti yang Mbak Zita bilang tadi, menurut saya itu betul sekali. Indonesia itu dari segala aspek sangat memadai ya, dari alamnya, dari wisatanya, pariwisatanya, ataupun olahraganya. Kita pun kan juga yang jet ski dan olahraga air banyak. Tourism ya. Betul, sport tourism tuh banyak menyumbang medali emas seperti di SEA Games. Beberapa teman saya juga yang atlet jet ski sempat menyumbang medali emas dan silver gitu. Nah, seperti itu kan kalau kita gaungkan lagi ke anak-anak muda zaman sekarang, saya rasa itu akan lebih baik ke depannya. Mungkin ada kesulitan nggak sih Mas Dewan artinya untuk memperkenalkan ke Gen Z ya, terutama nih teman-teman Gen Z nih? Alhamdulillah nggak, dengan adanya sosial media ya sebagai pilar kelima di Indonesia ini, lebih banyak audiens yang bisa ke reach, dan seperti sekarang ini teman-teman media membantu kita konten main jet ski, nanti akan ada collab post juga dengan Mbak Zita. Nah itu semoga bisa introduce, memperkenalkan jet ski dan juga wisata Pulau Seribu kepada seluruh Gen Z dan millennials di Indonesia. Oke, mungkin tadi yang menarik mungkin yang di spot apa sih mungkin kalian semua sini? Semuanya bagus sih. Bagus ya? Tadi semuanya keren banget sih. Terus ombaknya juga lagi nggak gitu kencang ya, apa ini ya, lagi oke gitu. Jadi semuanya overall enak banget. Kita senang banget untuk island hopping di Pulau Seribu, walaupun belum semuanya ya. Harusnya kan hari ini sampai sore. Maybe next time kita akan keliling lagi di pulau-pulau di Pulau Seribu supaya kita bisa benar-benar ngelihat, karena ada beberapa pulau yang ini biru banget. Lautnya biru banget. Tadi juga sempat ada peninggalan zaman Belanda itu ya, Mas Edi ya. Ada benteng peninggalan zaman Belanda, kita sempat lihat juga. Alhamdulillah lancar lah. Ada lagi teman-teman? Mas, ini kan next mau ke Satu lagi terakhir kali ya. gunung mungkin kenapa alasan mungkin ke gunung mungkin, dan juga sekarang gunung menjadi perhatian dan mati kayak Gunung Rinjani itu sekarang lagi rame atau seperti apa sih? Betul, mungkin yang lebih tepat untuk menjawab ini adalah UKP pariwisata kita ya, yang memang bidangnya. Ya, satu yang pertama, wisata alam di Indonesia itu indah. Jangan karena satu wisatawan asing yang kita juga sudah maksimalkan penyelamatannya ya. Jangan juga anak-anak kita jadi takut pecinta alam, takut melihat alam, takut ke pantai, takut ke gunung. Jadi kita mau edukasi juga bagaimana sih SOP yang baik, yang aman untuk pendakian, dan insya Allah nanti kalau lancar kita akan share ke teman-teman media juga supaya lebih banyak lagi anak-anak muda Indonesia yang cinta dan bangga dengan alamnya. Dan kedepannya pasti juga kita akan kolaborasi, kita ajak anak-anak muda Indonesia yang hebat dari entertainment, dari influencer untuk explore dan unlock Indonesia. Closing Mas Ben. Oke teman-teman media, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya, Mbak Zita dan juga Angkatan Laut, Mas Edi pada hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, dan jangan bosan-bosan karena kedepannya kita akan ada banyak program-program dan kegiatan-kegiatan yang tidak kalah asik. Oke.